Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan bagian yang keenam, yaitu tentang sistem reproduksi manusia, yaitu lebih tepatnya bagian siklus menstruasi. Oke, jadi yang mengalami menstruasi itu adalah perempuan ya. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu saat hari ke-1 sampai hari ke-7. Nah, ini adalah hari ke-1 sampai ke-7, yaitu saat proses dinding rahim ini meluruh. Meluruhnya dalam bentuk darah yang keluar mengalir lewat vagina gitu kan. Lah, sekarang bagaimana sih prosesnya ini? Dimulai dari sini, ketika hari ke-8 atau selesai menstruasi, maka nanti rahimnya akan terlihat seperti ini ya, bedanya ya. Oke. Lah, ini rahim yang kosong ini kan di sini apa namanya di sini? Ovarium ya. Di sini adalah ovarium. Di dalamnya ada yang namanya sel telur. Sel telurnya ini dilapisi oleh yang namanya selaput. Namanya selaputnya adalah apa? Folikel. Di sini namanya folikel. Oke. Lah, ketika saya besarkan saja ya. Nah, ketika folikelnya ini dia ini kan kosong ya. Lah, karena kosong, dia ini rahimnya ini itu mengirim sinyal ke otak. Kenapa kok ke otak? Karena otak itu yang menghasilkan hormon kan. Lah, ketika dia mengirimkan sinyal ke otak, nah ini saya gambar otaknya. Siapa yang bagian memproduksi hormon? Namanya ini kan apa? Kelenjar pituitari. Lah, di sini namanya adalah kelenjar pituitari ya. Oke, dari sini dia itu mengirim sinyal ke otak untuk mengirimkan hormon. Hormon yang pertama, hormonnya saya kasih warna biru ya. Hormon yang pertama namanya adalah hormon FSH. FSH ini kepanjangan dari follicle stimulating hormone. Artinya apa? Artinya dia adalah hormon yang menstimulasi folikel itu ini ya. Nah, hormon FSH ini memicu penebalan folikel. Nah, setelah terjadi penebalan folikel, maka ovarium ini akan menghasilkan yang namanya hormon. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium namanya yang pertama yaitu hormon estrogen. Saya tulis 1 di sini. Dia adalah estrogen. Oke. Hormon estrogen itu fungsinya yaitu untuk penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim di sini akan menebal. Oke, setelah penebalan dinding rahim, selanjutnya ini kan sel telurnya kan sudah menebal ya di folikelnya. Dia itu ingin segera keluar dari folikel. Makanya itu agar bisa keluar, si rahim ini mengirimkan sinyal ke otak untuk mengirimkan hormon selanjutnya. Hormon selanjutnya itu namanya adalah kirim ke sini agar bisa lepas. Hormon selanjutnya itu adalah namanya
hormon LH. Nah, LH itu kepanjangannya luteinizing hormon. Oke, luteinizing hormon. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memicu agar sel telur ini lepas dari folikel, kemudian akan keluar dari ovarium. Nah, setelah lepas, ini lepas ya, misalnya ada yang lepas. Nah, folikelnya lepas, tinggal sel ovarium sel ovum yang akan keluar dari ovarium lah. Proses keluarnya sel telur dari ovarium ini keluar menuju tuba Fallopi namanya adalah ovulasi. Yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Nah, keluarnya sel telur dari ovarium namanya ovulasi. Setelah dia keluar, dia akan sampai di tuba Fallopi. Nah, saat ini dia ini akan mengirimkan yang namanya hormon yang kedua, yaitu hormon, ada yang tahu? Hormon setelah estrogen, satunya adalah hormon progesteron. Hormon yang kedua yaitu progesteron. Fungsinya progesteron tadi apa? Untuk menjaga kehamilan dan juga menebalkan dinding. Jadi ini semakin tebal. Ini semakin tebal. Nah, setelah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu ketika ada sperma yang masuk. Ketika ada sperma yang masuk terjadi fertilisasi, kemudian dia akan menjadi tumbuh embrio di sini kan. Tumbuh embrio di sini dijaga oleh hormon progesteron sebagai hormon kehamilan. Ya. Oke. Ketika ada sel sperma akan tumbuh embrio, akan terjadi progesteron. Progesteron ini akan menjaga kehamilan biar tidak luruh dindingnya. Oke, setelah itu progesteron ini akan luruh saat janinnya keluar, gitu kan? Berarti sekarang ada kemungkinan yang kedua, yaitu apa? Jika yang namanya sperma ini tidak membuahi sel telur, apa yang terjadi? Sudah sel telurnya akan meluruh menuju jalan ke yang namanya sini sel telurnya. Nah, sampai ke endometrium tidak ada yang membuahi, apa yang terjadi? Karena progesteron kan fungsinya menjaga kehamilan. Karena tidak hamil berarti tidak ada yang dijaga kan? Berarti progesteronnya hilang, dindingnya tidak dijaga, maka dindingnya akan luruh menjadi. Nah, ini dia proses menstruasi. Terjadinya menstruasi terjadi berarti saat progesteron ini tidak menjaga kehamilan, tidak ada pembuahan kan, tidak ada embrio yang tumbuh di sini, berarti tidak hamil, maka progesteron ini tidak melakukan tugasnya, terjadilah yang namanya menstruasi. Oke, paham ya? Sampai di sini diingat-ingat tadi hormon apa saja, mulai dari yang pertama hormon untuk menebalkan folikel yaitu oleh FSH. Ketika folikel menebal maka muncul hormon estrogen yang pertama untuk menebalkan dinding di sini ya. Terus kemudian setelah menebalkan dinding, karena ini folikelnya juga semakin tebal, dia mengirim sinyal ke otak untuk kirim hormon LH, luteinizing hormon, untuk melepaskan sel telur dari ovarium, melepaskan sel telur dari folikel. Proses keluarnya sel telur dari ovarium namanya ovulasi.
Setelah itu akan ada di sini. Ketika ada sperma masuk, akan terjadi pembuahan, maka tumbuh embrio di sini. Berarti hormon progesteronnya menjaga di sini. Tapi ketika tidak ada sperma yang masuk, maka tidak akan ada terjadi yang namanya kehamilan. Karena tidak ada kehamilan, tidak ada progesteron, maka hormon progesteron dan estrogen akan luruh bersama dinding rahim yang menebal. Setelah itu apa yang terjadi? Ya setelah itu balik lagi ke siklus yang ini. Setelah luruh, maka dia akan bersih lagi kan. Maka ketika bersih, maka tidak ada dindingnya, tidak ada penebalan dinding rahim, bersih lagi, ulang lagi siklusnya. Makanya itu namanya siklus menstruasi. Sampai sini untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.